Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di dalam pelajaran kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang pertama untuk kelas 1 MTS atau kelas 7, yaitu yang pertama pengertian akidah Islam. Dari pengertian akidah Islam ini sendiri yaitu berasal dari kata akhada yakhudu uhdatan, yang artinya tali pengikat antara satu dengan yang lain, atau tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan, berarti belum ada pengikatnya sekaligus belum ada akidahnya. Berarti akidah itu yang dimaksud akidah itu pegangan kita, atau kita mempunyai pegangan teguh hanya kepada Allah dan sunnah. Kita mempunyai pegangan kuat agar tidak bisa ke doktrin atau gampang terjerumus kepada hal yang lain, kepada hal yang belum tentu itu benar, bahkan salah. Sekarang tujuan akidah Islam, yaitu yang pertama untuk mengikhlaskan niat dan ibadahnya hanya karena Allah. Berarti semata-mata itu kita mempunyai akidah hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kita mengadu atau percaya. Percaya dalam bahasanya itu tidak syirik, atau secara hukum Islam itu tidak melanggar, bahkan diperbolehkan dalam secara hukum Islam. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan. Tujuan dari akidah ini yang kedua itu sangat penting, karena untuk membebaskan belenggu dari dalam diri kita maupun pikiran, agar kita semata-mata hanya fokus dan percaya kepada Allah serta hadis. Yang ketiga yaitu ketenangan jiwa dan pikiran agar tidak cemas. Poin yang ketiga ini bertujuan untuk menenangkan hati kita agar sesuatu yang dapat kita ambil atau kita pelajari dari akidah Islam ini membuat hati kita tidak cemas atau bimbang jika ada sesuatu yang lain itu masuk. Berarti kita bisa menyaring atau mengolah, atau cara bahasanya itu meneliti lagi itu benar atau salah. Kita bisa menyaringnya dengan mempunyai akidah Islam. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah. Ini meluruskan perbuatan kita atau tujuan hidup kita agar tidak bisa menyimpang atau seenaknya saja. Seperti kita mau melakukan sesuatu itu ada batasnya. Kalau kita seenaknya melakukan sesuatu itu gak tahu kita itu melakukan benar atau salah. Berarti mempunyai akidah ini sangat penting bagi diri kita untuk bisa meluruskan perbuatan agar tidak kemana-mana atau tidak menyimpang. Tujuan terakhir yaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Berarti jika kita mempunyai akidah Islam dalam diri kita, kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu di sini yang dimaksud sesuatu yang baik atau sesuatu yang menjadi sumber pahala atau kebaikan untuk semua orang.
yang menjadi sumber pahala bagi diri kita dan kebaikan baik dari diri kita maupun orang lain. Yang ketiga itu dalil-dalil yang ada di akidah Islam. Yang dimaksud dalil-dalil di sini yaitu ada dua. Yang pertama dalil akli, yaitu dalil yang bersumber dari akal sehat. Berarti dalam akidah Islam ini ada dalilnya. Yang pertama itu dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran. Akal pikiran yang dimaksud itu akal pikiran dari para ulama, para sahabat, para tabi'in atau ulama salaf itu mengkaji dalil secara mendalam, atau cara bahasanya itu dengan ijma dan kiasnya. Yang kedua dalil nakli, dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dalil di sini itu sudah pasti ada yang bersumber pasti dari Al-Quran dan hadis, ini sudah pasti, nggak usah ditanyakan lagi sumber kalau sudah dua sumber ini. Kalau memang tidak percaya, ada orang lain tidak percaya, itu ya monggo silahkan mau mengkaji lagi. Tapi yang sebenarnya sumber dalil dari dua sumber ini itu sudah pasti. Al-Quran itu berasal dari Allah, yaitu pasti kebenarannya, dan hadis itu berasal dari Kanjeng Nabi atau berasal dari Nabi Muhammad SAW, dan orang yang paling benar atau orang yang dipastikan kebenarannya ya. Yang terakhir, materi yang terakhir yaitu penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ini penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, agar kita tidak seenak-enaknya melakukan sesuatu. Kebanyakan kita kan kalau tidak mempunyai akidah Islam dalam diri kita malah kebalik, melakukan larangan dan menjauhi perintahnya. Kebanyakan seperti itu zaman sekarang. Yang kedua, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ini dasar dari akidah Islam ini, untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah ini sangat dianjurkan bagi kita sebagai seorang muslim, untuk berpegang teguh pada hukum Al-Quran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini sangat merebak sekali pada zaman sekarang, yang mana perbuatan syirik ini sangat disepelekan. Orang yang orang yang gemar melakukan perbuatan syirik ini dalam dirinya belum terjamah oleh akidah Islam. Makanya orang sekarang itu kebanyakan kalau melanggar perintahnya atau melakukan syirik itu sangat senang sekali atau bahkan gemar melakukan perbuatan syirik. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau ucapan yang membuat kalian tidak memahami perkataan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.